Hai adik-adik, jumpa lagi bersama keluarga besar Par GKI Kalvari Tembagapura dalam ibadah online hari ini. Wah, seru sekali ya beberapa ibadah kita waktu yang lalu. Dan hari ini Kak Christine ditemani oleh beberapa adik sekolah minggu dan juga Kak Tita dan Kak Sarah akan melayani adik-adik. Sudah siap? Baik, kita akan duduk tenang dulu ya. Kak Christine mau lihat nih. Oh, sudah duduk tenang. Terima kasih adik-adik. Alkitabnya sudah disiapkan belum? Baik, kalau sudah adik-adik, kita akan berdoa dulu untuk mengawali ibadah kita. Silakan adik Val. Shalom teman-teman, kita mau berdoa pembukaan. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah kami mau mulai sekolah minggu. Tolong kami dari awal sampai selesai dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam namamu kami sudah berdoa. Ya, amin. Kita akan bernyanyi bersama Selamat Pagi Bapa. Adik-adik bangkit berdiri. Dan kita akan menyanyikan lagu ini dengan kusuk sebagai doa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Nah, pujian tadi mengajarkan kita untuk selalu bersyukur. Pagi hari, siang hari, dan sore hari kita bersyukur karena kebaikan Tuhan. Adik-adik, hari ini siap memuji Tuhan bersama Kak Christine? Oke, kalau siap, silakan berdiri di tempat adik-adik masing-masing. Usahakan tidak terhalangi oleh bangku atau kursi. Kita berdiri ya. Kakak-kakak yang remaja juga, ayo kita berdiri bersama. Oke, kita akan menyanyikan pujian Stop Ku Mau Katakan. Adik-adik boleh bertepuk tangan loh. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku.
lanjut ayo. Kita nyanyikan sekali lagi. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan aku terus. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Nah, kita dapat juga berkata, bersaksi kepada orang lain yang ada di sekitar kita tentang kebaikan Tuhan. Nah, kalau hari ini kita mau memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita atas kebaikan Tuhan kepada kita. Minggu lalu, Kak Laura sudah menyampaikan kepada kita bahwa adik-adik dapat memberikan persembahan melalui rekening PAR, atau adik-adik juga dapat memberikan persembahan di dalam amplop atau kotak yang tersedia yang adik-adik buat sendiri. Untuk mengiringi persembahan kita akan menyanyikan pujian Terima Kasih Seribu. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih seribu, terima kasih seribu pada Tuhan Allahku, pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih seribu, terima kasih seribu Tuhan Allahku, pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Oke, kita akan berdoa untuk persembahan kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami sudah memberikan persembahan dari apa yang kami miliki. Tuhan memberkati agar persembahan kami menjadi persembahan yang kami gunakan untuk memuliakan nama Tuhan, baik di gereja kami, di klasis maupun sinode. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah memberikan persembahan, berkati mereka, berkati papa mamanya, dan juga berkati setiap kehidupan pribadi mereka dan juga keluarga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Untuk kelas kecil akan disampaikan oleh Kak Sarah, dan untuk kelas besar akan disampaikan oleh Kak Tita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan,
kita siapkan hati kita menyanyi Ku Ingin Dengar Cerita. Kita angkat pujian sama-sama ya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali lagi kita angkat pujian ini dari awal. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Hai adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, bertemu lagi dengan Kak Sarah. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Pentakosta. Bacaan kita hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul 2, ayat yang pertama sampai yang ke-13. Sebelum membaca firman Tuhan, lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Tuhan sudah memberkati kami. Tuhan, sebentar kami akan membaca sebagian dari firman Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus memimpin pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau menjadi anak-anak yang baik ketika firman Tuhan diberitakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini, Kak Sarah akan dibantu oleh anak sekolah minggu untuk membaca firman Tuhan. Silakan adik-adik. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkemurunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pafamilia, Mesir dan daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang Dia lakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil
berkata seorang kepada yang lain. Apakah artinya ini? Tetap orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Makasih. Makasih. Hari ini hari apa ya adik-adik? Ada yang tahu nggak? Ya betul. Hari Pentakosta. Pentakosta adalah salah satu hari raya Kristiani yang memperingati hari turunnya Roh Kudus adik-adik. Roh Kudus ini turun ke atas para murid yang sedang berkumpul di suatu tempat di Yerusalem. Minggu yang lalu kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ia berjanji kepada murid-muridnya. Janjinya apa ya adik-adik? Ada yang masih ingat nggak? Ya, betul. Janjinya adalah bahwa murid-murid akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas mereka. Tetapi sebelum menerima kuasa, ada yang harus dilakukan para murid loh. Mereka diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk tetap tinggal di Yerusalem. Jadi yang tadinya mereka berpencar kemana-mana, bahkan ada yang pulang ke kampungnya, mereka semua kembali bersekutu di Yerusalem. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid yang disuruh berkumpul di Yerusalem itu tidak tinggal diam loh. Mereka berkumpul bersama-sama dan berdoa. Nah, siapa di sini yang suka berdoa bersama-sama papa dan mama di rumah? Wah, hebat adik-adik. Doa adik-adik gak usah panjang-panjang, tapi bisa mengucapkan doa singkat seperti Abang Fal tadi yang sudah memimpin kita dalam doa pembukaan. Nah, murid-murid ini taat loh kepada Tuhan Yesus. Mereka setiap hari berdoa selama 10 hari sejak Tuhan Yesus naik ke surga. Pada hari yang ke-10, ketika mereka sedang berdoa, tiba-tiba ada beberapa tanda alam yang muncul adik-adik. Yang pertama adalah angin. Setelah angin bertiup, ternyata ada lagi hal yang aneh adik-adik, yaitu munculnya lidah-lidah api yang turun ke atas para murid. Yang lebih aneh lagi adik-adik, api-api itu nggak membakar rambut atau orang-orang yang ada di dalam ruangan itu. Tidak hanya sampai di situ adik-adik, ternyata para murid juga bisa berbicara dalam bahasa lain. Para murid yang tadinya tidak bisa bahasa media, ternyata bisa bahasa media. Wah, banyak orang yang terheran-heran melihat para murid penuh dengan kuasa. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan para murid dipenuhi Roh Kudus, maka janji Yesus ketika mau naik ke surga ditepati. Wah, Tuhan Yesus ternyata tidak lupa ya dengan janjinya. Dengan gagah berani, Petrus dan para murid mengabarkan Injil pada orang-orang hadir. Mereka juga mengerti bahasa khotbah yang disampaikan, padahal mereka bahasanya berbeda-beda. Luar biasa bukan adik-adik? Tuhan kita juga berjanji loh bahwa Roh Kudus akan menyertai kita, tapi kita tidak bisa lihat secara fisik lagi seperti waktu murid-murid dahulu. Sekarang, kuasa Roh Kudus memberikan kita keberanian untuk melawan dosa. Jika kita marah, kita ingat, oh, Tuhan bilang harus sabar. Nah, itu dia kuasa Roh Kudus yang mengingatkan kita supaya tidak berbuat dosa lagi. Jadi adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kita terus berdoa dan membaca Alkitab ya. Sehingga kita tahu apa saja perintah Tuhan Yesus dan janjinya bagi kita. Kita juga tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan sebagai anak Tuhan. Demikian cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati adik-adik sekalian. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini yang sudah kami dengarkan. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami mau melanjutkan ibadah sekolah minggu kami. Kami mohon Tuhan Yesus memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Kak Sarah, terima kasih Kak Tita, terima kasih juga untuk Ivy dan Eve yang sudah membantu pelayanan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, kita akan menutup ibadah kita hari ini.
Jangan lupa adik-adik untuk stay tune minggu depan. Kita nyanyikan lagu pujian Bersaksi untuk menutup ibadah kita hari ini. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Berdoa, berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa, 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 haleluya. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Percaya, percaya terus sampai Tuhan datang. Percaya terus sampai Tuhan datang. Percaya, 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 haleluya. Percaya terus sampai Tuhan datang. Oke, tugas kita adalah percaya, berdoa, dan juga bersaksi. Oh iya, Kak Christine tadi belum mengucapkan terima kasih loh untuk teman-teman sekolah minggu dan kakak-kakak pengasuh yang melayani hari ini. Terima kasih Abang Val, terima kasih Kakak Ivy, terima kasih Kakak If, terima kasih Kak Sarah, dan juga terima kasih Kak Tita. Tuhan memberkati pelayanan adik-adik sekolah minggu dan juga kakak-kakak pengasuh hari ini. Adik-adik, kita akan berdoa ya untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Maha besar Tuhan yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang hari ini boleh kami dengar. Kami mau bersaksi bagi Tuhan sebagai anak-anak sekolah minggu dan juga guru-guru sekolah minggu lewat kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami mau berdoa untuk sekolah kami. Kami rindu agar kami menjadi saksi di sekolah kami dengan mengerjakan tugas-tugas dari guru kami. Ajari kami Tuhan untuk taat mengerjakan semua tugas yang diberikan. Kami juga rindu Tuhan menjadi saksi di keluarga kami. Ajarin kami Tuhan untuk dengar-dengaran kepada Tuhan melalui orang tua kami. Hari ini Tuhan, kami berdoa untuk pekerjaan daripada orang tua kami yang bekerja di kantor maupun di rumah. Tuhan memberkati mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan umur panjang untuk bersama-sama dengan kami, mendidik kami menjadi orang-orang yang hebat di masa depan. Kami berdoa untuk sekolah minggu kami. Tuhan pakai kakak-kakak sekolah minggu. Tuhan juga pakai setiap kami anak-anak untuk menjadi saksi dimanapun kami berada. Memberkati juga gereja kami dan memberkati kota tempat kami tinggal. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati presiden, wakil presiden, dan semua menteri, serta semua pemimpin di daerah masing-masing. Tuhan memberikan hikmat sehingga kedamaian bisa tercipta di Indonesia. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik sudah stay tune hari ini dan beribadah bersama dengan kami Par GKI Kalvari Tembagapura. Jangan lupa minggu depan kita masih ada ibadah yang sama loh. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.